kata Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo, yang kita pegang apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025? Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Ada tamu hebat dari Jakarta. Inilah beliau. Weh, siap Mas Farhad? Siap. Ya. Kata hari ini kita nggak mengejar ahli pidana, tapi calon terpidana kita kejar hajar terus. Gitu ya. Bang, Dan bocorannya. kita hari ini tunggu dulu punya goyang ketik-ketik. Bela Jokowi. Gitu ya. Bela Jokowi. Siap. Ini goyang diciptain oleh Prof. Goyang ketik-ketik. Yang ketik-ketik bela Jokowi. Pro Paiman yang ciptain. Siap. Goyang ketik-ketik. Oke, Bela Jokowi. Prof, lebih konkret bisa Prof yang disebut sama Bang Farhad ini? Goyang ketik-ketik bela Jokowi. Siap. Mbak, kata-katanya? Goyang ketik-ketik. Oh, waduh, ini virus baru. Ini Ketik sebanyaknya, gunakan jarimu bela Jokowi. Siap. Bela Pak Jokowi, bela negara. Siap. Iya, siap. Hormat untuk Pak Jokowi. Terima kasih, Bang. Saya Bambang Sabtono. Saya Farhad Abbas. Saya harus memenjarakan mereka. Kalau Pak Jokowi lambat memenjarakan mereka, saya harus lebih cepat memenjarakan mereka. Karena di samping orang-orang itu menghina saya, ya menghina Pak Jokowi, ya juga ada pemerasan kepada saya. Mereka itu bolak-balik. Pertama, dia bilang dicetak saya ya, bilang saya 2017 masih di sana. Padahal udah saya sampaikan, saya itu memang dulu karena untuk biaya kuliah saya pernah usaha pengetikan, pengetikan sama fotokopi, nggak pernah itu zaman itu ya. Kemudian saya halal bihalal itu jauh sebelum ada isu ijazah Pak Jokowi dicetak di Pramuka itu baru bulan Juni, sedangkan acara kita tanggal 1 Mei 2025. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi kalau ditanya bagaimana seberapa besar kerugian, sangat besar. Karena di samping mental, kemudian kerugian, kemudian juga kita harus menjawab sana sini, mengklarifikasi dan sebagainya. Jadi kita jadi nggak tenang. Tapi ada video yang Pak Prof sudah damai sama Beto. Ya, itulah. Saya kan difasilitasi oleh teman saya dan juga temannya Beto, namanya Ian Iskandar. Orang lulusan sama-sama orang Palembang. Kan saya juga, istri saya orang Palembang, ya kan? Nah, karena punya niat baik, ya sudah saya undang makan, ya kan? Nah, kemudian dia pun minta bantuan, katanya mau bikin acara. Tapi kenyataannya juga tidak ada acara itu, ya kan? Nah, minta 20 juta, ya kan? Tak kasih 15 juta. Oh, itu pasca pertemuan itu? Ya, pertemuan itu, Jadi belum selesai makan juga. Pertemuan itu kan mulai jam 1, nah itu kan yang tak transfer jam 2 ya, jam 2-an. Nah, artinya pertemuan dengan Pak Bambang Suryadi Victor itu kan sebenarnya intinya kan minta maaf. Dan dia sudah bilang, saya tidak akan ini lagi, muncul-muncul lagi di media. Karena saya ngasih 15 juta dianggap kurang, dia bilang di pertemuan itu kurang gitu kan. Nah, maka besoknya tanggal 9 itu kan pertemuannya tanggal 8 tuh. Nah, tanggal 9 dia bikin statement bahwa 1000% yang mencetak ijazah Jokowi di kiosnya Paiman. Nah, itu yang saya jadi, wah ini nggak bisa dibiarin nih orang munafik seperti ini. Nah, ini kalau kebetulan Pak Jokowi kan nggak melaporkan Bambang Victor, kan? Kayak yang lain kan sebentar lagi pasti tersangka, ya kan? Nah, saya ingin memenjarakan si Bambang Suryadi karena ini orang juga sudah berkali-kali masuk penjara orang ini. Nah, dan ini memang sudah nggak beres, Nah, saya harus memenjarakan mereka. Kalau Pak Jokowi lambat memenjarakan mereka, saya Ternyata mereka
memiliki perannya masing-masing. Ada yang menggalang dana, ada yang mencari panggung, ada yang mencari pendemo, ada bagian transportasi, bagian konsumsi, bagian dokumentasi. Seperti itu. Sampai-sampai bagian penggalangan dana untuk memeras Pak Profesor Paiman katanya. Minta uang 20 juta tapi cuma dikasih 15 juta. Sebenarnya ya lumayan ya. Lumayan. Ini masih dari Profesor Paiman, belum yang lain, ya kan? Nah, setelah itu ada lagi yang mencari seorang pendemo. Memang pengennya mahasiswa, tapi mahasiswa sekarang ini lebih pinter dan cerdas. Mana yang perlu didemo, mana yang enggak. Mereka mahasiswa itu rata-rata mendemo yang realistis, yang urgensi, seperti harus adanya disahkan undang-undang untuk memiskinkan korupsi, ya, untuk memberikan hukuman mati korupsi. Mungkin ya, ini para mahasiswa antusias untuk melakukan hal itu. Tapi kalau demo hanya emen-emen, ecek-ecek seperti ini, ya mereka nggak mau. Ya malu lah. Masa seorang mahasiswa dari universitas-universitas yang ternama hanya demo, hanya masalah ijazah. Apalagi mahasiswa UGM. Pastilah mempunyai kebanggaan terhadap alma maternya, menjaga nama baik alma mater UGM. Enggak mau lah. Ya mungkin yang mau itu ya untuk sekedar kegiatan lumayan, ya kan? Nah, itu. Nah, kenapa sih harus mencari bukti-bukti lain mereka? Padahal kan mereka sudah membuktikan secara ilmiah katanya. Dengan berbagai macam prosedural menurut mereka. Katanya mereka seorang ahli, seorang peneliti yang ilmiah. Dari mana legal standingnya? Apakah mereka memiliki sertifikasi uji kompetensi menjadi seorang peneliti? Siapa yang mengeluarkan Anda menjadi seorang ahli? Lembaga mana yang bisa yang menyatakan bahwa Anda adalah seorang peneliti? Seperti yang pernah ditanyakan pada podcast yang lalu. Harusnya kan ada sertifikasi kompetensi seorang peneliti. Nah, apalagi Anda sudah meneliti bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Sudah diteliti, sudah diputuskan dengan 1000% bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kenapa harus cari bukti-bukti lain? Sehingga menyuruh alumni-alumni seangkatannya Pak Jokowi untuk mendukung Anda, merapat ke Anda untuk mengumpulkan ijazah-ijazah mereka. Buat apa? Wong sudah diteliti, sudah diputuskan. Kenapa harus cari bukti baru? Wong sudah digembar-gemborkan kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu menurut penelitian kalian. Nah, dari masalah ini ijazah palsunya Pak Jokowi menurut Anda, sehingga banyak korban. Kayak Pak Kasmujo, enak-enak, santai-santai, orangnya juga sudah sepuh, ya kan? Ya pasti lupa lah apapun itu karena usia. Nah, sehingga diginikan, ya menjadi menjadi merasa korban. Setelah itu mantan rektor Pak Sofyan Effendi, ya, karena mereka itu sudah tua, sudah lama, ya adalah hal-hal yang lupa seperti itu sehingga menjadi korban. Nah, ya untung mereka nggak melaporkan karena udah males aja. Nah, sekarang Pak Profesor Paiman menjadi korban karena difitnah, katanya membuatkan ijazah palsunya Pak Jokowi. Terus dimintai uang, diperas, ya kan? Nah, ya of course, merasa difitnah seperti itu, ya Pak Profesor Paiman lewat jalur hukum menuntut mereka melalui pengacaranya Farhad Abbas. Nah, belum nanti orang lain yang menjadi korban lagi, melaporkan lagi. Bayangkan, andai kata Pak Profesor Paiman ini menang dalam peradilan, mereka harus bayar 1 miliar lebih dan dipenjara. Belum lagi nanti laporannya Pak Jokowi. Ya,
berapa tahun nih Pak Jokowi nanti? Ini aja mereka menyalahkan Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi membuat gaduh hanya untuk menunjukkan ijazah saja? Ngapain? Urgensinya apa? Anda itu siapa? Nah, Pak Jokowi mau memperlihatkan ijazahnya di pengadilan dan nggak kowar-kowar. Makanya saya senang sama Pak Jokowi, dihina, dihasut seperti itu beliau tetap tenang, tetap tetap santai, rileks, ya kan? Nah, diam. Nah, nggak seperti Anda kowar-kowar kemana-mana sampai memperlihatkan ketawa Pak Roy Suryo, hahaha, kemanapun ketawa-ketawa kayak gitu. Ketawanya juga aneh. Sekarang sudah terlihat tuh di talkshow bagaimana Pak Roy Suryo kena skatmat, ya kan? Nah, yaudah, intinya mereka itu ternyata banyak sekali yang memiliki peran-peran, bagian transportasi, bagian konsumsi, bagian penggalangan dana. Ternyata terlihat, ya kan? Coba lihat itu di video saya, rata-rata ya netizen merasa muak dengan mereka, merasa capek lihat mereka, merasa gedek, ya, seperti itu. Nah, nanti ada juga perannya yang mengatakan di buzzer-buzzernya di VT yang tidak mendukung mereka. Oh, ini buzzernya ternaknya Mulyono, ya kan? Oh, membela penjilat, ngapain? Oke, teruskan. Teruskan berkoar-koar. Kita lihat endingnya seperti apa. Netizen bisa komen di sini. Cus, kita lihat bagaimana endingnya mereka ini. Pakai baju oranye kah atau mereka hanya minta maaf? Kalau Pak Jokowi sudah memperlihatkan kalau ijazahnya asli, katanya mereka cukup memperlihatkan ijazahnya saja, nanti kita minta maaf. Seenaknya aja minta maaf. Setelah mereka koar-koar, memfitnah, menjelek-jelekan kayak gitu. Kita lihat aja endingnya. Bisa komen. Sama Pak. Ya, ini kalau profesor dapat undangan ke Solo untuk menghadiri kongres IPS, pasal supaya terbuka. Jadi karena saya lawyernya profesor, jadi saya mendampingi profesor. Termasuk bertemu dengan Pak Jokowi, saya dampingi ya. Jadi intinya kita tetap berpatokan bahwa mereka itu yang menjelekkan, mempermalukan profesor dan Pak Jokowi itu bukan ahli pidana, tapi dapat dipidana, ya. Dan ada yang residivis dan mereka tidak kapok-kapok mempermalukan dan proses pidana dan perdata. Untuk membela nama baik Pak Jokowi. Karena salah satu tuntutannya untuk meminta nama baik beliau dipulihkan kembali, kemudian ya mereka harus mengganti rugi akibat fitnah. Mereka berdalil seolah-olah mereka ahli yang menilai, padahal tidak. Mereka mengejek, mereka mengolok-olok, ya, dan kekeh banget gitu. Jadi mereka harus dapat pelajaran dengan hukuman, dibina di lapas. Kalau tidak itu tidak bisa. Demikian. Bang Desu, sejauh ini Bang Desu masih percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli? Kok pertanyaannya begitu? Sampai mati itu kita akan yakini keasliannya. Apa memang masalahnya? Tapi kan sejauh ini belum ada dari statement-statementnya. Oh, ini Anda sebagai wartawan juga korban dari provokasinya Roy Suryo ini kayaknya ya. Karena begini Pak, sampai hari ini saya masih bingung. Ya, sampai hari ini saya masih bingung. Seandainya ini nanti masuk ke persidangan, kalau Pak Jokowi itu atau UGM lah, ya kan? UGM itu jelas. Misalkan dia ditanya oleh hakim, siapa yang akan Anda hadirkan sebagai saksi bahwa mengatakan ini asli? Ya mereka UGM akan memberikan data-data itu, ya kan? Data-data tentang ijazah maupun sampai kelulusan Pak Jokowi. Lalu hakim menanya lagi, siapa orang yang bisa memberikan kesaksian? UGM akan memanggil teman-teman kuliah Pak Jokowi, ya kan? Mereka bersiap saksi di bawah sumpah di bawah Alkitab masing-masing.
ya kan, di bawah kitab agama masing-masing. Oke. Mereka akan bersumpah bahwa memang betul Pak Jokowi itu berwisuda bersama kami. Sekarang saya tanya, siapa yang akan dihadirkan oleh penggugat yang berani menyaksikan di bawah sumpah bahwa Pak Jokowi tidak kuliah, bahwa Jokowi tidak wisuda? Siapa? Berarti Pak Desu masih yakin bahwa nanti di Ya, persidangan yakinlah. menang ya? Masa saya ragu? Orang sudah kecebur begini, kita berani berjuang, terus kita mau meragukan? Enggak lah, Masih siap berjuang sama Jokowi? sampai tuntas. Ya, ya. Bapak termasuk buzzer nggak? Enggak lah, kita ini kader partai. Ya. Kita ini kader partai, kita membela karena kita memiliki data dan fakta yang jelas. Sampai kapanpun kita siap untuk bertarung dengan mereka. Oke, siap. Terima kasih Pak Desu. Roy Suryo akan dipenjarakan oleh Profesor Paiman karena ulahnya ya, yang mana si Better itu menuduh, dan di situ menurut keterangan Profesor Paiman ada unsur pemerasan juga gitu ya teman-teman. Jadi Farhad Abbas sudah melaporkan Roy Suryo dan Better ya, juga kawan-kawan yang ikut selama ini mencemarkan nama baik si Prof Paiman ini, dan Prof Paiman ini yang akan memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan apabila Bapak Jokowi tidak memenjarakan, begitu ya keterangannya. Dan di sini didukung oleh para netizen yang juga menghujat Roy Suryo gitu ya, karena di video kali ini Prof Paiman itu menjelaskan semua tentang detail unsur pemerasan yang waktu minta uang gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.